Baca beberapa tulisan sejarawan-sejarawan pada masa itu, saudara, yang hidupnya dekat dengan kejadian Tuhan Yesus, Tacitus, Plinius, kemudian Lucian, saudara, mereka juga mencatat dengan jelas bahwa apa? Ada pribadi yang namanya Yesus disalibkan. Bahkan kita Talmud Yahudi juga mencatat bahwa apa? Yesus disalibkan satu hari sebelum yang namanya hari Paskah, Perjanjian Lama, saudara. Bicara tentang bebasnya mereka dari yang namanya kula yang terakhir, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kita tahu dan yang pasti kita percaya bahwa apa? Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, dan saya mau bilang sekali lagi, saudara, Dia sudah hidup sampai hari ini. Tepuk tangan dulu ya Pak, beri ya buat Tuhan. Nah, dan saya mencatat di sini, saudara, dalam kebangkitannya ada hal-hal yang luar biasa yang juga bangkit dalam kehidupan setiap kita. Makanya judul khotbah kita hari ini adalah bicara tentang kebangkitan yang membangkitkan. Sama-sama bilang sama saya kebangkitan. Sama-sama bilang sama saya yang membangkitkan. Sekali lagi doa saya, melalui firman hari ini semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita melalui kebangkitan Tuhan? Yang pertama saya mencatat, kebangkitannya membangkitkan iman. Sama-sama bilang sama saya kebangkitan Kristus. Sama-sama bilang sama saya membangkitkan iman. Amin. Ayat yang ke-13 sama-sama kita baca dalam Lukas 24. Ayatnya yang ke-13 sama-sama, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Pada hari itu juga dua orang apa? Pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira apa? Tahan sampai di sana. Kalau sudah perhatikan kalimat awal, pada hari itu juga. Pada hari apa? Pada hari Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Saya mau bilang, saudara, murid-murid mereka ketakutan, iman mereka tergoncang, saudara. Mereka ngalamin yang namanya goncangan iman yang luar biasa. Yang mereka awalnya sudah begitu percaya Dia adalah Mesias yang akan memimpin untuk membebaskan mereka dari penjajahan, saudara. Karena memang mereka pikirannya adalah Tuhan Yesus akan memimpin secara politik, secara duniawi, saudara. Jadi ketika mereka lihat Tuhan Yesus ditangkap, Mesias itu ditangkap, iman mereka ngalamin goncangan yang luar biasa. Mereka menjadi sangat ketakutan, makanya akhirnya murid-murid tercerai-berai, saudara. Dan termasuk dua murid ini, saudara, mereka pulang kampung ke Emmaus, saudara. Tapi ketika mereka melihat Yesus bangkit, ketika mereka lihat Yesus menampakkan diri kepada mereka, ayat 32 kita lihat, saudara, ayatnya yang ke-32 dikatakan apa di sana? Masih dalam Lukas 24 ayat 32, sama-sama 3, iya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia apa? Menerangkan kitab suci kepada kita. Ayat selanjutnya saudara menemukan mereka kembali ke Yerusalem, saudara. Kenapa? Karena yang awalnya imannya digoncangkan oleh keadaan, ketika mereka melihat kebangkitan, iman mereka dikuatkan. Katakan amin. Jadi ketika kita mengingat kebangkitan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan, iman kita juga harus ikut bangkit. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa, saudara. Artinya apa? Dia berkuasa atas segalanya. Artinya begini, saudara, kalau kita punya iman yang besar, apapun keadaan kita, saya mau bilang, saudara, kita akan melihat perkara yang ajaib terjadi. Katakan amin. Perkara yang besar pasti terjadi. Katakan amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Apa dulu? Oke. Kalau yang mereka bagian itu, kalau bagiannya dipotong gitu ya. Soalnya kalau apa mau terlalu serius, kasihan dipotong. Udah mana kemarin Jumatan serius-serius, kan serius lagi buat beta. Oke. Saya bilang sekali lagi, saudara, kita punya Tuhan yang kuasanya luar biasa. Katakan amin. Karena kuasanya luar biasa, apapun yang sementara saudara hadapi, percayalah Tuhan di atas segala-galanya. Katakan amin. Saudara yang mengalami masalah dalam kesehatanmu, saudara yang mengalami masalah dalam pekerjaanmu, saudara yang mengalami masalah dalam rumah tanggamu dan lain sebagainya, saya mau bilang, saudara, imani sungguh Tuhanku jauh lebih berkuasa daripada segalanya. Katakan amin. Tuhanku terlebih besar. Shalom. Kristen bukan ini Kristen. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, Tuhan lebih besar dari segalanya. Jadi pastikan imanmu harus kau bangkitkan. Ingat kebangkitan, ingat iman yang bangkit, saudara. Karena Tuhan punya kuasa lebih segalanya. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Karena saya boleh tulis, saudara, satu bagian dari John Scott. Dia bilang begini, saudara, kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi fondasi iman Kristen. Sama-sama bilang sama saya, fondasi iman.
Amin. Tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita, saudara. Makanya pastikan apa, saudara? Kita punya iman yang besar. Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Sakit penyakit Tuhan berkuasa atasnya. Rancangan orang jahat Tuhan berkuasa atasnya. Segala bicara tentang masalah, tantangan, persoalan, Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Katakan amin. Ada ibu tadi pagi, saudara, di jemaatku sesi yang kedua, saudara. Selesai saya pelayanan, saat saya mau keluar, saudara, ibu ini yang menghampiri saya. Dia sekaligus minta doa, sekaligus kesaksian singkat. Jadi saya ingat ibu ini, saudara, dia hari Minggu kemarin, dia kesaksian, dia bilang sama saya, "Pak, tolong doakan saya." Sambil nangis dia cerita bahwa dokter vonis jantungnya mengalami penyumbatan, saudara, dan dokter vonis dia harus pasang ring. Tetapi dia karena usianya sudah cukup lumayan, saudara, senior, dia sangat ketakutan untuk dioperasi, apalagi dipasang ring. Saudara, singkat cerita, dia bilang, "Pak, tolong doakan saya takut Pak untuk dipasang ring." Akhirnya waktu hari Minggu kemarin kita doa sama-sama, saudara. Tadi dia datang dan dia bilang, "Pak, puji Tuhan Pak, kata dokter jantung saya sudah bersih, bebas dari pasang ring." Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Lalu ibu yang di sampingnya juga, saudara, juga menghampiri saya, saudara. Ibu ini adalah, saudara, ingat kesaksian saya, di mana hari Minggu dia minta doa karena hari Senin harus tindakan operasi pengangkatan benjolan di tubuhnya, saudara. Kemudian ketika periksa lagi hari ini sebelum tindakan operasi, dokter bilang tidak perlu dioperasi karena benjolannya sudah mengecil. Tadi dia datang, saudara, bilang, "Pak, periksa lagi Pak, benjolannya sudah hilang, mujizat sudah terjadi." Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sekali lagi, saudara, kita punya Tuhan yang kuasa yang luar biasa. Apalagi di gereja ini Tuhan perintahkan kembalikan kuasa di akhir zaman. Segala kuasa dunia tidak akan sanggup mengalahkan kuasa Tuhan yang ada dalam setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitan Tuhan membangkitkan iman setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kebangkitan apa yang terjadi dalam kebangkitan yang kedua? Kebangkitan Kristus membangkitkan kekuatan dan keberanian. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, dan keberanian. Amin. Saudara nggak perlu baca ayatnya, saya percaya saudara pasti tahu kisahnya. Petrus adalah pribadi yang memang Indonesia banget, saudara. Kalau saya bisa bilang Petrus itu, saudara, campuran Ambon, Batak, Nada, Papua, Jin, Gorong menyatu jadi satu, saudara. Itu memang semua keberanian ada dalam diri Petrus, saudara. Iya, kenapa saya bilang cincin godok juga pemberani? Kan saya pernah cerita, cuma cincin godok yang bisa perintah Tuhan, saudara. Ini saya pernah dengan cincin godok berdoa, "Tuhan, lu tolong hidup saya." Lu tolong. Petrus aja nggak pernah panggil Tuhan lu. Memang cuma cincin godok is the best, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, Petrus adalah memang sosok kesatria, pemberani luar biasa, saudara. Tapi ketika lihat Tuhan Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus disalibkan, Petrus ciut, ketakutan luar biasa. Tapi yang menarik, setelah Tuhan Yesus bangkit, keberanian Petrus bangkit lagi, saudara. Yang tadinya dia lemah, yang tadinya dia ketakutan, ketika melihat kebangkitan, dia jadi orang yang begitu luar biasa, kuat melayani, menyatakan kebenaran. Pada saat Pentakosta 3.000 orang bertobat, saudara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau soal keberanian, kemarin hari Jumat kita sudah bahas lebih dalam. Saudara yang nggak hadir hari Jumat, tanya sama yang hadir. Sampai ada yang posting makan babi, yang posting. Kata Pak Pendeta Marcel, kita tidak boleh takut lagi. Iblis dalam bentuk ular, iblis dalam bentuk babi, kita sikat semua darahnya. Yang bikin kesel dia cuma foto, kirim fotonya, nggak kirim makanannya beneran. Saya mau bilang ya, kalau soal keberanian, saya percaya kita semuanya punya keberanian dalam Tuhan, amin. Tapi yang selalu harus kita ingat juga, bukan cuma soal keberanian, tetapi kekuatan. Sama-sama bilang sama si kekuatan. Karena ada banyak orang suka lupa ini, saudara. Dia tahu Yesus berkuasa, tetapi dia lemah. Yang bilang ada Tuhan yang berkuasa dalam setiap kita. Artinya apa? Secara manusia mungkin kita lemah, tetapi karena ada Tuhan di dalam kita, kita kuat. Katakan amin. Jadi anak Tuhan jangan lagi bilang lemah. Shalom. Anak Tuhan jangan lagi bilang nggak bisa. Yang mau bilang, saudara, mulutmu menentukan, saudara. Di mulut orang percaya ada kuasa. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Apa itu menggemakannya? Shalom. Menggemakan apa? Oh, belum makan siang. Menggemakan itu kalau kita ngomong dia balik lagi, menggema. Cuma saya doang yang tahu dangdut di sini ya.
Jadi malu saya. Mengemakan. Jadi ketika kita dia balik kembali. Kalau saudara mengucapkan kalimat yang negatif, kata-kata yang negatif, itu akan kembali menjadi bagian kehidupanmu. Makanya hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi kalau saudara bilang saya lemah, maka itulah yang menjadi realita dalam kehidupanmu. Makanya pastikan dalam kehidupanmu ingat ada Tuhan yang besar dalam setiap kita. Apapun masalah, tantangan, persoalan, apapun beban kehidupan, sama-sama bilang sama saya kuat. Shalom Bapak-bapak. Yang mau bilang, Pak, jadi seorang kepala keluarga mungkin nggak mudah, Pak. Kenapa? Tanggung jawabnya besar, Pak. Apalagi di dunia yang hari ini makin hari makin jahat, Pak. Di dunia yang makin hari makin berat, Pak. Di mana gara-gara keadaan, kebijakan, ekonomi di luar sana berpengaruh kepada Indonesia. Contohnya, akhirnya ada banyak kelas menengah ke bawah itu mengalami dampak yang luar biasa. Saya tahu, Pak, itu pasti melelahkan, Pak. Saya tahu, Pak, itu pasti tidak mudah, Pak. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, apapun itu, kau kuat bersama Tuhan. Katakan amin. Makanya saya selalu bilang, shalom ibu-ibu, dukung suamimu, Bu. Shalomnya banyak, aminnya dikit. Sekali lagi, shalom ibu-ibu, dukung suamimu, amin. Karena sekejam apapun, seberat apapun dunia di luar sana, selama istri mendukung suami, suami akan tetap kuat. Betul Bapak-bapak? Betul. Shalom ibu-ibu. Saya tahu jadi seorang ibu itu nggak mudah. Apalagi kalau seorang ibu itu bekerja lagi, nggak mudah. Bahkan seorang ibu yang kerja full time as a ibu rumah tangga itu nggak gampang loh. Jadi ada banyak orang kadang-kadang, apalagi suami kadang-kadang menginginkan kamu cuma ngurusin rumah, kan kamu cuma ngurusin anak, saya mau bilang saudara, ngurusin rumah tangga jadi ibu rumah tangga itu kerja nggak ada liburnya, saudara. Betul ya? Istirahat itu cuma ketika anaknya lagi tidur. Selain daripada itu non-stop, saudara. Oh Tuhan, ini mbakku, kan mbak saya mau pulang-pulang, saudara, mau balik-balik, saudara. Jadi saya lagi menopang proses rumah. Saudara Yesus punya anak kecil itu tidak mudah, saudara. Oh Tuhan, habis cuci piring, dia udah manjat-manjat. Saudara Yesus Tuhan. Oh Tuhan, habis udah diambil, udah taruh, lagi ngepel, udah mau gunting kemana-mana. Saudara Yesus Tuhan. Gak ada ketenangan hidup, saudara. Tapi sekali, saya mau bilang, Bu, sekalipun gak mudah, Bu, bersama Tuhan kau pasti kuat, amin. Shalom anak muda. Jadi anak muda generasi yang hidup di dunia hari-hari nggak gampang, betul ya? Persaingan begitu ketat, bicara tentang tekanan hidup begitu ketat. Tapi saya mau bilang ada Tuhan yang kuat di dalam kita, amin. Jadi jangan jadi anak kerjaan dikit-dikit saya lemah, saya nggak kuat, nggak bisa makan ya. Ada pekerjaan berat dikit namanya ngomongin, dan aku tuh nggak bisa kayak kita. Aku. Oh my God. Baru dikasih tanggung jawab dikit, aku tuh ngerti, bos aku tuh toxic banget Pak. Ini tuh bad relationship banget. Akhirnya apa? Baru kerja 1 bulan resign, CV-nya resign semua. Kamu bilang saudara, anak Tuhan harus kuat, amin. Kalau kita ingat kebangkitan, apapun beban, masalah, persoalan, kita ingat segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kirimu, kebangkitannya membangkitkan keberanian, membangkitkan kekuatan. Aku punya kekuatan karena Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, saya mencatat di sini kebangkitan. Apa yang terjadi dalam kebangkitannya? Kebangkitannya membangkitkan masa depan orang percaya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kami mau musik pengujian. Tim Keller, dia bilang gini. Tim Keller, dia bilang gini, saudara. Jika Yesus benar-benar bangkit, maka tidak ada yang perlu kita takuti. Kebangkitannya adalah jaminan bahwa Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kebangkitan apa yang terjadi? Yang ketiga, kebangkitan Kristus membangkitkan masa depan orang-orang yang percaya kepadanya. Lukas 24 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama. 9 sampai 10. 3, ya. Dan mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10 dikatakan apa? Perempuan-perempuan itu ialah siapa? Maria dari Magdala dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada. Kalau saudara perhatikan bagian awal dari ayat ke-10 dikatakan ada perempuan-perempuan itu spesifik. Yang pertama kali disebut adalah Maria dari Magdala. Siapa Maria dari Magdala? Dialah Maria Magdalena, saudara. Jadi kenapa dia disebut Maria Magdalena? Karena dia berasal dari satu daerah pesisir Sungai Galilea, namanya saudara Magdala. Makanya disebut Maria Magdalena. Dan latar belakangnya saudara, kalau beberapa Injil seperti Matius, Markus,
Kemudian Yohanes hanya mencatat sebagai namanya saja Maria Magdalena, tetapi Injil Lukas spesifik mencatat dia perempuan berdosa. Kenapa? Karena masa lalunya yang buruk. Bahkan kalau saudara perhatikan kisah Alkitab, saudara menemukan bahwa dia pernah dikuasai oleh roh jahat. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan tiga, tapi 7 roh jahat menguasai dia, saudara. Hancur hidupnya dibuat oleh iblis, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, ketika dia datang sama Tuhan, ketika dia sujud di kaki Tuhan, dia basuh kaki Tuhan, saudara, mau bilang dia alami yang namanya pemulihan. Dia datang, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat penangkapan, penyalipan, bahkan kebangkitannya. Dan saya mau bilang, saudara, saya bisa bilang dia mati dan bangkit bersama Kristus. Masa depan yang indah menjadi bagian dalam kehidupannya. Saya mau bilang, saudara, setiap orang punya masa lalu. Setiap orang bisa salah, setiap orang bisa lakukan kekeliruan, setiap orang bisa mungkin pernah punya dosa di masa lalu. Tapi saya mau bilang, kalau kita ingat kebangkitan Tuhan, kita ingat Tuhan sanggup pulihkan masa depan kita. Iblis mungkin berusaha mau menghancurkan masa depan kita, tapi kalau kita datang sama Tuhan, di tangan Tuhan kita bisa merangkai masa depan yang indah bersama Tuhan. Mungkin masa lalu sudah hancur dan kita nggak bisa berubah masa lalu, tapi kabar baiknya sekali lagi bersama Tuhan kita bisa mengukir masa depan yang indah. Yang penting datang sama Tuhan. Saya banyak kasih kesaksian tentang masa lalu saya. Orang maksa kalau mau lihat hidupannya di masa lalu, nggak pantas jadi pendeta, nggak pantas jadi orang yang berdiri di depan saudara bicara tentang kebenaran. Saya nggak layak. Tapi karena kebaikan Tuhan yang Tuhan datang di kaki Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan semua. Orang yang dulu harus nggak punya masa depan, bersama Tuhan jadi punya masa depan. Sekali lagi saya nggak tahu siapa saudara, apa masa lalu, seperti apapun bahkan di depan hari. Tapi kalau kamu datang sama Tuhan, mati dan bangkit bersama Kristus, kamu punya masa depan. Amin. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, datang sama Tuhan. Biar Tuhan benar-benar bangkit dalam kehidupan. Tinggalkan masa lalu. Mulai hari ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka hari depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang indah, itu akan jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama dalam dirimu, kebangkit aja, membangkitkan masa depan orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati bola bayang tanganmu, suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari sebab Dia ku tak gentar karena ku tak hidup kami jadi berarti Tuhan, hidup jadi sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai, sama boleh bangkit lagi. Sebab Yesus hidup, kami tanggalkan Tuhan, kami punya keberanian, karena yang kami tahu kami percaya. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita melalui kebangkitannya, iman kita dibangkitkan. Melalui kebangkitannya, keberanian dan kekuatan kita dibangkitkan. Melalui kebangkitannya, masa depan kita dibangkitkan. Seperti apapun masa lalu kita, seperti apapun keadaan kita hari ini, bersama dengan Tuhan, kita punya masa depan yang indah. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, song-song masa depan yang indah, supaya melalui masa depanmu nama Tuhan dipermuliakan.
Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Karena ku tak pegang hari hidup jadi berarti sebab Yesus ini, sebab Dia hidup. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita. Di hari Minggu kami merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab Engkau hidup, ada hari esok, ada pengharapan bagi setiap kami. Dan sebentar kami sudah sampai di penghujung ibadah kami pada siang hari ini. Sebelumnya kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja TBS Indonesia, Ibu Pendeta dan Yati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa kesehatan, umur panjang, hikmat rohani Tuhan dipakai bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doa untuk pemimpin kami berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Berkati juga Pendeta Argo Pariaji juga dalam pelayanan memimpin Buana Gesyut, Beloved Camp di Piria Square, diserta dengan tanda-tanda kuasa mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan lain tempat ini di Tiberias Central Park. Berkati koordinator ibadah tempat ini Pak Duto dan Bu Desi dan semua anak-anak diberkati, bahkan semua rekan-rekan pekerja, suami istri, pekerja dewasa, pemuda dan juga sebagai asyir, terutama sebagai kolektor, pemimpin pujian, pemusik, singers, choir, guru-guru sekolah minggu, semua melayani media, semua diberkati. Dalam perjalanan pulang kami, baik yang berkendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan sertai dalam perjalanan tidak celaka, tidak bahaya, tibakan ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga berdoa untuk Pendeta Steve Marshall sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari. Tuhan juga memberkati di dalam pelayanan sepanjang hari bersama dengan semua tim yang menyertai, diberkati dalam pelayanan penuh kuasa dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah datang dengan berkat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah siang hari, kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tangan, marahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini, percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan. Yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat hari itu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati shalom untuk kita semua. Yang mau didoakan saudara juga.